Oke, kita live sambil nunggu. Oke, sip. Sip. Suara orang keras nggak? Lagi Keras nggak suara orang? tes gitu. Coba agak gede-gedein sedikit, bisa nggak? Paling orang volumenya aja agak keras sih segini. Oh ya, udah, sip. Kalau orang sip, aman pisan, jelas dah. Oke. Bentar ya, isi terlalu dekat. Oke nih, kita udah live ya sesuai yang kita udah jadwalin tadi siang. Jadi kemarin saya sama Sidik ini udah sempat ngobrol-ngobrol ya tentang update mengenai IG. Tapi sebelum kita masuk ke materi nih buat live-nya, kita bakal kenalan dulu. Kenalin dulu sama saya, Aquila Widastomo. Kegiatan saya saat ini ya sebagai content creator dan juga online marketer di Shopee, di Tokopedia gitu ya. Keseharian saya saat ini ya itu aja, bikin konten untuk menarik traffic dan juga mendapatkan ngurusin pesanan-pesanan yang ada masuk gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah untuk Kang Sidik, boleh sok. Ya, saya Sidik Yusliana ya panjangnya. Saya ini direkturnya dari COD Click ya, dari COD Click. Kalau kegiatan sehari-hari apa ya? Mantau kerjaan anak-anak sih yang pasti. Mantau kerjaan anak-anak. Terus oh ya barusan juga baru foto produk ya di satu tempat kuliner gitu di Antapani tepatnya mah. Gitu. Nah ini bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan jasa dari Kang Sidik ya, Kang Sidik ini bisa menyediakan beberapa jasa kayak advertising di Facebook sama IG, dan juga ada ini juga ya, desain konten Iya, IG ada? iya ada. Namanya tuh social planner kalau di Sidik ya. Ada social planner, terus ada advertising juga ada IG. Sebenarnya semua ya kayak IG, Facebook, Twitter, terus YouTube, Google UAC ya yang pasti, Google UAC sama TikTok gitu. Terus Komplit kalau ya. komplit, paket komplit. Jadi foto produk juga ada gitu ya. Apa ya istilahnya agensi influencer juga ada, agensi model juga ada gitu. One stop solution sih sebenarnya. Oke, mantap ya. Kemarin juga sempat brainstorming nih sama yang suhu ini. Oh, Oke. Oke nih, seperti yang udah saya jelasin di post itu, kita bakal ngebahas tentang IG update ya. Dari Adam Mosseri itu udah beberapa kali ngasih update tentang IG ya, kayak mungkin nanti kita ada tukar pikiran aja gitu ya. Untuk yang pertama kita masuk aja ke IG update yang sebelumnya tuh kira-kira apa aja tuh Kang? Jadi gini, di 3 minggu ke belakang tuh Kang Mosseri ini tuh ada 2 update ya. Ada 2 update kalau sama Sidik dirangkum sih ada 2 update sama ada 1 insight gitu. Nah, 2 update-nya ini adalah feed. Jadi Mosseri ini tuh lagi fokus di feed yang nanti bakal dibagi jadi 3 gitu. Kita bisa pilih tuh si home kita tuh. Kayak ada home-nya base ya. Jadi di situ kumpulan follower kita sama rekomendasi dari
Instagramnya sendiri kayak yang sekarang nih, gitu kan. Ya. Nah, terus ada following. Following itu isinya semuanya follower-follower kita, gitu. Tanpa ada Hmm. rekomendasi dari Instagram, gitu ya. Terus ada juga favorit. Nah, favorit ini bisa kita apa ya? Nanti tuh kreator-kreator tuh bisa kita like lah istilahnya. Kan nanti bakal ada subscribe ya kalau nggak salah ya kan ya. Ya. Subscribe kreator-kreator tuh gitu. Nah, bisa kita love lah, anggap kayak gitu. Dan nanti yang muncul-muncul tuh yang difavoritkan oleh kita gitu. Nah, untuk insight-nya sendiri itu ada spend time priority. Spend time priority itu supaya orang-orang tuh stay lama gitu di Instagram kita gitu. Jadi si Moseri ini tuh kayak lagi gimana nih caranya supaya audiens tuh pakai Instagram lebih lama lah gitu. Intinya seperti itu. Kayak gitu. Ya. Ibaratnya biar sosial media utama yang para audiens pakai itu ibaratnya ke Instagram lah ya gitu, nggak Iya, ke betul. platform lain gitu. Ah, Nah, untuk yang spend time nih, nah kan spend time tuh apa cuma video aja atau gimana ya? Kan kadang kalau spend time tuh kan berarti kayak orang ngelihat suatu konten berapa lamanya gitu. iya, Kalau betul. misalkan kayak yang carousel atau yang single image, nah itu gimana tuh? Itu juga sama. Jadi single single image carousel kalau sekarang ya, single image carousel video sama reels ya, itu dilihat juga spend time-nya tuh. Jadi berapa lama orang tuh ada di konten kita gitu. Nah, berarti kan apa ya namanya itu kalau ditarik kesimpulan orang si kontennya sendiri tuh harus bervalue dengan baik supaya orang tuh lama gitu ada di situ gitu. Hmm, ya 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 ya. Berarti ini saya ini aja pikiran dari saya. Kalau Hmm. misalkan kalau single image berarti kayaknya banyak kekurangan ya. Soalnya kan dia kayak kontennya tuh kayak cuma satu gitu kan. Kalau Hmm. kalau misalkan carousel tuh geser 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 itu lumayan tuh buat Hmm. ibaratnya dia stay di satu konten tersebut gitu. Hmm. Betul, betul. Gimana tuh menurut? Sebenarnya ada tricky ya. Kalau Sidik bilang itu tricky. Kalau kita single image berarti kan bukan postingan, konten tersebut dilihatnya cuma sebentar, kontennya ya yang dilihat. Kita nggak tahu nih ada di captionnya itu panjang atau komennya aktif kayak gitu. Itu kan kehitung spend time kayak gitu. Oh iya benar-benar. Iya Hmm. iya iya iya. Berarti emang salah satu yang faktor pentingnya tuh interaksi juga ya. Jadi kalau interaksi juga Betul. biar kalau bisa reply gitu kan. Jadi spend time-nya Cepet. dia lama. Gitu. Iya, responnya dari kita tuh cepat gitu. Ya sip, 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 sip. Nah itu buat yang update tiga Yang 3 minggu minggu lalu kemarin. ya. Iya, betul. Oke kan. Terus sempat juga dari ada Mas Heri itu ada update yang sekarang itu tentang apa ya, tentang video Nah, ya. dan apa Sama live. messaging gitu. Oh live Sama ya, live. oh iya live. Live. Hmm. Jadi Oke, jadi gimana tuh? untuk updatean yang sekarang ini kebetulan waktu tadi malam ya saya tuh kebetulan banget nggak tidur tuh tadi malam jam 2 malam tuh saya nggak tidur. Mas Heri ini dia ngepost reels ya yang isinya tuh tentang updatean live sama video. Nah kalau dijabarin tuh kayak gini, yang live itu nanti bakal ada notifikasinya di bawah bio gitu. Bisa nampilin gambar nggak ya? Enggak ya di sini ya? Kalau berdua kayaknya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Ya udah. Nah, kecuali paling nanti kecuali gimana? misalkan di depan ada laptop gitu, mungkin baru diputar ininya apa kamera HP-nya gitu. Kameranya Paling ya. gitu Oh sih. iya. Lagi nggak buka laptop. Ya jadi Oh iya. kalau bisa kita lihat nanti di reelsnya Mas Eri sih sebenarnya ya. Nah, pertama live. Jadi live itu nanti ada notifikasinya. Kan sekarang live itu bisa di schedule ya.
Nah, ketika live-nya di schedule, itu nanti muncul tuh di bawah bio gitu untuk mereka save waktunya gitu. Nanti bakal ada notifikasi ke kitanya sendiri gitu. Itu pertama di live in profile namanya ya. Live in profile. Terus ada lagi di video. Di video itu updateannya ada remix video. Jadi yang asalnya hanya reels gitu ya yang bisa diremix itu sekarang semua video gitu. Semua video bisa diremix termasuk Semua reels. video. Semua video, Hmm, semua video bisa di apa ya namanya tuh remix lah. Jadi ya sama kayak reels lah, kayak gitu. maksudnya kalau di remix itu gimana ya? Bisa diedit gitu kayak musiknya atau hanya sekedar videonya aja gitu diubah gitu atau gimana ya? Nah gitu. Menurut. Remix tuh kalau kalau kita lihat reels ya, kan di remix tuh konten orang lain yang udah pernah pernah dibuat tuh jadi ada di sebelah kiri kalau nggak salah. Nah untuk ngebarenginnya itu jadi ada dua nanti tuh kanan kiri si video remix tuh kalau di reels. Pernah lihat nggak yang video reels Maksudnya kanan tuh kiri? kayak ini ya, Pak, kayak TikTok gitu misalkan buat duet gitu atau gimana? Iya, iya bener kayak buat duet. Benar-benar kayak buat duet Ya gitu. ya ya. Yang satu Oh ya ya misalkan ya, kalau Pak. musik ya, kalau musik yang satu misalkan pianonya, yang sebelah kanan vokalnya gitu. Ya sebenarnya kolaborasi secara tidak langsung lah ya. Gitu ya. Mm-mm. Kurang lebih kayaknya emang mau nggak mau ya melakukan amati tiru modifikasi ya buat Betul. apa perkembangan sosial media IG ini gitu ya. Terus Mm-mm. kalau ini nih, tadi kan sempat tentang messaging nih. Nah ini maksudnya Nah, messaging tuh kan kadang gimana ya? Kan ini sebenarnya fitur message ini udah ada tuh di ya maksudnya DM gitu ya. mm-mm. Maksudnya ke message ini lebih ke gimana ya? Maksudnya gimana Nah tuh? kalau kalau prediksi sidik sih ya messaging ini emang pertama lebih ke spend time di messaging di DM ya. Ya, ya, Prediksi ya. ya ini baru prediksi sih sebenarnya. Yang kedua itu ada auto masih automation ada automation. Kalau misalkan teman-temannya apa ya nge-DM sidik dengan kata belajar Instagram, nah automation tuh kayak gitu, persis kayak gitu banget. Oh, ini sempat di ini juga nih apa disinggung ya kalau nggak salah Hmm. ada kayak IG asisten gitu atau ibaratnya bisa dibilang IG bot gitu bisa ya? Iya bener, dia ya kan sekarang tuh emang udah ada nih yang di DM tuh apa ya namanya tuh pertanyaan yang sering ditanyakan. Kita bisa setting Oh itu di ya, DM. Nah, dia mau ngembangin itu. oh ya berarti ini asik nih kayak ibaratnya kalau misalkan kayak di e-commerce ya misalkan di toko oranye atau toko hijau itu Mm-mm. misalkan hai produk ini ada nggak? Nah itu biasanya suka ada otomatisnya gitu. Nah kayak gitu ya Iya, kurang lebih kayak benar. gitu ya. Iya, benar-benar. Oh iya, sip, sip, sip. Tapi ini misalkan ada kata kunci, misalkan apa ya? Misalkan kata kuncinya pertanyaannya mau nanya tentang digital marketing gitu. Nah itu biasanya kalau misalkan kata kuncinya itu di setting di digital marketing, kira-kira bisa nggak tuh? Jadi misalkan langsung ada automationnya gitu. Nah, kalau untuk sekarang kan mungkin kita belum tahu ya, karena updateannya pun belum rilis di Indonesia, mungkin di US mungkin udah rilis ya. Jadi nggak tahu sih. Cuman Hmm. kalau untuk ketika kita menggunakan third party yang ada AI automation-nya gitu, itu bisa by apa ya namanya itu? By keyword ya. Ya, oh keyword. Mm-mm. Oke, 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 Mm-mm. oke, oke. Oh ya, terus sempat disinggung nih tentang mungkin target market kali ya dari Mas Heri itu bilang fokus ke teens. Berarti teens itu berarti masih Mm-mm. Mm-mm. remaja lah ya. Remaja, ya. Nah, teensnya Oh, Instagram itu ada di 18-21. 8, umur 18 ke umur 21.
itu teensnya Instagram ya. Gitu Hmm. ya. Jadi mungkin kalau sama sedikit disimpulin sih fokusnya itu Instagram itu lagi fokus ngebangun para kreator yang masih muda supaya ya lebih aktif mungkin ya, lebih Hmm. apa berkreasi lah istilahnya kayak gitu. Oh, ya, 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 ya. Jadi emang tenaga yang pemuda-pemuda tuh masih kayak ini ya, masih segar buat di mungkin masuk ke sosial media kan. Mm-mm. Apalagi kalau Bener, kayak di bener. TikTok kan emang banyaknya Wah teens ya, ya. ya bener. Mungkin kayaknya emang bertujuan biar kayaknya buat si para pemuda ini buat jadi kreatif ya. Kreatif tuh mm, emang banyaknya tuh dari anak muda tuh pengennya terkenal gitu. Mm-mm. Ya, ya sebenarnya yang lebih kalau kalau sedikit boleh ini sih ya, sebenarnya yang lebih out of the box itu sekarang tuh anak muda gitu. Kalau untuk umuran anggaplah umuran 24 sampai 34 gitu ya. Sekarang tuh malah bukan kurang ya, malah bersaing gitu sama umuran 18 sampai 24 gitu. Kreatifnya Hmm, itu. Lagi kayak gitu ya, sekarang emang. iya sih. Aduh kreatif lah ya. Iya, jadi adu kreatif akhirnya. Makanya sekarang banyak mikro influencer yang masih muda-muda gitu. Hmm, ya, ya, benar-benar. Berarti tadi udah sempat message tentang Mhm. juga target marketnya tentang tim yang anak-anak muda. Spend time juga udah sempat dibahas. Udah, spend time udah. Oke, ada ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak tuh? Ada yang kelewat nggak tuh? Kira-kira. eh Udah sih. Kalau dari reelsnya Moseri itu dia nggak ngasih tahu nih bahwa yang updatean sekarang itu udah bakal global gitu ya, bakal global atau cuman US doang gitu. Kayak yang updatean sebelumnya ini yang feed in home gitu ya, terus yang home following favorit itu dia tuh lagi uji coba di US gitu. Makanya belum masuk ke Indonesia. Nah, kalau untuk yang updatean yang tadi malam gitu, dia nggak ngasih tahu tuh entah itu global atau uji coba di US. Kayaknya ke Indonesia masih lama kayak ya. Masih lama ya. Kayak, Iya sih, kayaknya sih ya. tapi kayaknya sih bisa cepat soalnya kan Indonesia selain Indonesia mungkin sama India ya itu apa Hmm. penggunaan sosial media tuh cukup tinggi gitu. Asia lah ya. Oh ya Asia, Asia. Mm-mm. Oke nih lanjut. Nah ini prediksi konten ke depan tuh bakal gimana nih strateginya menurut Kang Sidik misalkan nah, kayak misalkan dari tiga tuh dari yang home, Mm-mm. following sama favorite ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Nah, Ada kalau tiga tuh. untuk home following favorit, mungkin itu lebih ke Instagram tuh pengen lihat apa ya aktivitas kita atau kebiasaan kita sebenarnya kalau untuk feed in home ini gitu. Nah, kalau untuk yang malam ini itu bakal kedepannya gitu ya, kedepannya bakal banyak konten-konten remix dan collaboration pasti itu. Soalnya itu tuh dua remix dan kolaborasi itu apa ya istilahnya naikin naikin trafficnya tinggi sih dua itu tuh. Ya. Gitu. Jadi kayak ibaratkan kayak dua dua akun Instagram followernya digabungin gitu, kayak gitu. Ya sih, kayak Instagram post juga kan sudah ini ya apa udah kayak mulai ada Kolaborasi ya. kolaborasi ya. Ya, Benar, live benar, juga benar, benar. sebenarnya bisa juga kolaborasi kayak misalkan Hmm, follower dari A sama B sama-sama bisa dikasih gabung. notifikasi. Itu juga ya, itu juga salah satu Hmm, fitur yang penting banget gitu ya. Tapi ini kira-kira misalkan yang following gitu ya. Home hmm. following gitu. Nah, itu kalau misalkan yang home itu bakal campur nggak sih sama yang kita following gitu? Iya pasti Misalkan, campur, itu pasti campur. oh campur ya. Jadi Iya itu pasti yang campur, itu pasti following campur. sama favorite tuh bakal muncul di home gitu ya?
Iya, ya sama sebenarnya sama sama kayak yang sekarang aja gitu. Ketika emang kita Oh. scroll terus ke bawah, tiba-tiba ada akun yang belum kita follow, itu kan rekomendasi dari Instagramnya sendiri gitu. Ya, 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 benar. Dan Nah, emang kalau kalau misalkan nih, untuk ya sorry, gimana? dipotong. Lanjut. Kalau kalau misalkan untuk updatean yang sekarang itu, eh, sebenarnya bukan lebih ke bidang bisnis ya sebenarnya. Jadi Instagram ini lebih fokusnya ke orang-orang kreator gitu. Ya. Jadi bukan bukan ke ranah bisnis. Cuman untuk di ranah bisnis pun kita bisa ikut gitu, ikut apa ya? Ikut memeriahkan lah ya istilah kayak Ya, gitu. pasti dari konten juga kan bisnis perlu bangun apa ya kepercayaan lewat konten gitu. Hmm. Oke, nah ini satu lagi nih. Kira-kira misalkan kalau misalkan favorit nih, anggaplah Hmm. kayak ini kita ngomongin aja dulu ya. Misalkan dari 100 yang akun yang saya favoritin, nah itu pasti kepengaruh algoritma juga nggak tuh menurut Kang Sidik gitu. Misalkan Sorry Will, dari di ini diulangin. Tadi patah-patah oke, soalnya. oke, jadi misalkan ada 100 akun yang sama Awil tuh favoritin, Hmm. kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oh ya, Nah, ya. Dari 100 yang difavoritin, nah itu kira-kira masih kepengaruh algoritma nggak tuh nanti pas di feed-nya? sebenarnya kepengaruh ke algoritma juga terus itu tuh banyak ya luas kalau kata Sidik sih. Itu tuh bakal ngaruh juga nanti ke ads behavior gitu. Bakal juga ngaruh Hmm. juga ke apa ya istilahnya rekomendasi konten gitu. Bakal ngaruh Ya, sih, ya, ya. ngaruh banget. Oh, berarti ini ya. Jadi nanti mungkin pixelnya bisa lebih lebih banyak tertarget lagi ya kalau misalkan nanti main iklan Iya, gitu. benar, benar. Jadi lebih ngerucut sih sebenarnya. Lebih runcing Ya, ngerucutnya. benar-benar. Oh, ini sempat kelupaan dibahas nih tentang subscribe. Hmm, Kalau yang ya mungkin ya ibaratnya mah fans fans gitu ya atau mungkin jadi komunitas yang berbayar gitu. hmm. Sebenarnya sih kalau menurut Awil ya, kalau misalkan komunitas berbayar kayak gitu kan bisa aja kayak bikin Telegram yang private gitu. Dan itu kan hitungannya lebih gratis gitu. Kira-kira emang ini tujuannya biar si apa audiens ini benar-benar stay di Instagram gitu ya atau ada strategi lain? Ada strategi lain supaya Apa tuh? supaya kreator dapat cuan Oh iya, di situ. itu pastilah. Maksudnya dalam artian dapat cuan. Sekarang kan Instagram udah ada sesi bukan sesi apa ya fitur monetisasi gitu. Tinggal nanti hubungannya monetisasi sama subscriber tuh yang apa ya yang masih abu-abu di kita gitu. Hmm, Kayak gitu. kayak Pasti itu abu-abu ada hubungannya sih. kayak abu-abu tuh jadi masih belum kenal atau gimana tuh kalau dalam bahasa Abu-abu tuh masih blur lah, masih blur. Jadi juga belum berani ngeprediksi karena itu belum tahu rencananya Instagram tuh kayak gimana gitu. Makanya masih hmm, abu-abu, masih oh blur, iya masih iya blur, masih belum terlihat ya. ya ibaratnya masih trial error lah ya. Hmm. Oke, nah itu kita udah bahas tuh tentang prediksi kontenannya. Nah ini kira-kira nih buat yang konten creator strateginya bakal berubah nggak nih kayak kan biasanya rata-rata konten kreator tuh ngejarnya untuk impresi ya, impresinya tinggi. Kalau misalkan impresinya semakin tinggi, banyak juga interaksinya, apalagi misalkan like, save, dan share ya. Dan itu kan Hmm, macu buat masuk explore. betul. Nah, kira-kira ke depannya masih strateginya kayak gitu nggak tuh?
Masih, masih kayak gitu. Masih Kayak kayak gitu gitu. ya. Yang pasti eh, kalau dari strategis ya, riset konten itu penting. Riset konten penting. Terus konten mana nih yang evergreen kayak gitu ya. Konten mana yang udah pernah masuk explore. Kalau emang belum sama sekali masuk explore, ya istilahnya konten mana yang eh, apa ya, yang bisa menarik audiens atau yang audiens tuh suka gitu. Kan kelihatan tuh dari like-nya banyak atau dari share-nya banyak gitu. Kayak gitu tuh emang harus dianalisis gitu. Hmm, berarti sebenarnya yang kayak favorit kayaknya visibilitasnya tuh bisa jadi lebih tinggi ya karena kontennya misalkan kalau secara home misalkan jam 5 nih, jam 5 sore. Hmm. Nah, jam 5 sore kan biasanya tuh konten kreator pada rebutan apa perhatian nih para followersnya nih. Berarti kalau misalkan favorit, nah ini setidaknya bisa mengurangi saingan apa ya visibilitas dari konten-konten kreator yang lainnya, ya nggak sih? Hmm, iya sih kalau kata Sidik sih ya. Karena emang apa ya namanya tuh kan kok kreator tuh banyak ya sekarang ya kreator tuh. Jadi saingan sih akhirnya nanti kreator tuh gitu. Saingan ya itu balik lagi ke kreativitas masing-masing. Gimana caranya Hmm, supaya bisa difavoritkan gitu. ya, 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 benar. Emang tetap aja ya kalau buat audiens tuh cari yang relevan dan juga biasanya mereka suka dan juga mereka butuhkan gitu ya buat Ya benar. kehidupan mereka gitu. Iya Oke, okay. betul. Nah nih lanjut ke terakhir apa? Nah ini kita bakal sempat bahas mengenai third party ini. Hmm. Third party ini yang bisa ngebantu perkontenan di IG. Nah Hmm. kira-kira apa aja tuh yang menurut Kang Sidik tuh yang third party Powerful. yang direkomendasikan gitu. Nah, rekomendasikan. Jadi selama ini Sidik konten gitu ya, entah itu untuk klien-klien dan untuk konten Sidik sendiri gitu ya, ada satu apa ya, satu third party mungkin ya yang oh itu pasti kepake banget gitu. Namanya tuh Influx, INFACK. INFLACT, sorry. Influx. Hmm. Hai, Mei. Nah, Halo, halo, halo. Halo Kaniko, halo. nah, itu tuh Influx tuh istilahnya apa ya? Bagus banget ada IG Analyzer. IG Analyzer tuh kayak untuk nge-audit Instagram gitu ya. Entah itu engagement rate-nya tinggi atau rendah gitu. Terus apa hashtag yang kita pakai itu bagus apa enggak gitu ya. Terus ada lagi hashtag trend sama generator. Itu yang paling penting. Meskipun hashtag itu kehitungnya hanya 4%, cuman kan lumayan gitu sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Namanya Influx itu emang kalau kalau kata Sidik sih itu rekomendasi banget ya untuk para kreator atau para pembisnis juga yang malahan yang awal-awal tuh kepake banget ini gitu. Influx ya. Nah, Influx. Influx ini eh aman gak sih buat dipakai kan kadang ini juga ya kreator tuh Riskan ya. kayak takutnya kan pertama dia nggak tahu kalau misalkan ada suatu hashtag yang memang direkomendasikan di Influx taunya itu di IG itu malah ibaratnya banned hashtag lah gitu dan itu Hmm. bisa ibaratnya kan korbannya tuh bisa jadi di ini ya di Di akun IG Bennett. itu ya bukan di banned mungkin visibilitasnya tuh jadi berkurang Oh iya, visibilitasnya. ya Iya, betul, betul, betul. gitu. Kalau di Kalau banned kan mungkin selama ya ya. selama selama ini sih Sidik pakai Influx gitu. Sidik kan pakai Influx gitu. Udah berapa ya? 2 tahun, 2 tahun pakai Influx aman sih. Aman dan itu Aman free ya. ya. Influx ini free. Influx ini free. Jadi emang sebenarnya berbayar. Kalau free itu ada batasan kalau untuk searching hashtag kita hanya bisa 5 kali.
gitu, yang free-nya 5 kali per hari gitu. Tapi lumayan Ya, gitu. ya memang SDK ini kadang ya kalau misalkan bisa jadi di top post juga itu kan udah nambah impresinya tuh wah tinggi banget gitu. Pernah itu Iya, waktu itu benar, benar. emang kalau hashtag itu kalau misalkan bisa jadi top hashtag terus misalkan sampai 2 bulan aja nah itu udah nambah impresi gratis tuh, benar-benar gratis banget, penting. Makanya kalau misalkan teman-teman nih kalau misalkan mau riset hashtag, nah bisa pakai Influx ya gitu. Mungkin ada rekomendasi lain yang apa yang gratis gitu buat riset hashtag? Ada sih kalau untuk hashtag tuh ada apa namanya ya kemarin tuh. Awil kemarin nyatet nggak? Apa aja tuh Will? Key hashtag, Oh iya, IQ IQ hashtag. hashtag benar. Ya, IQ hashtag itu juga gratis, IQ hashtag, terus ada hashtag generator ya, ada di hashtag generator, terus itu untuk hashtag ya. Kalau Ya, untuk audit Instagramnya tuh ada namanya Hype Auditor kalau nggak salah. Hype Hype Auditor, benar. Hype Auditor itu hype juga gratis. hype auditor tuh untuk apa ya, gimana? Gimana tuh? Untuk Instagram Analyzer. Sama kayak ngelihat engagement rate, terus ngelihat postingan mana yang bagus untuk audiens kayak gitu. Oh ya ya. Ya, ya, ya. Kayak gitu. Itu ada namanya Hype Hype Auditor kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa dibahas di post kali ya biar Hmm, link atau apa benefit dan kegunaannya itu buat apa gitu ya. Mungkin di live kan karena iya. terbatas nggak bisa ngasih kayak websitenya gitu. Kecuali kalau misalkan mungkin di platform YouTube mungkin bisa sambil presentasi ya. Iya, Oke, iya. itu buat yang hashtag nih. Kira-kira ada third party yang lain yang direkomendasiin nggak buat perkembangan IG? Nah, kalau untuk sidik pribadi itu pasti muter di situ tuh kalau untuk hashtag. Soalnya untuk yang lainnya belum begitu percaya sih sidik juga karena di akun lagi. Di website-website yang tadi sidik sebutin ya, itu tuh ada Ya, Bennett apa ya, Bennett checker gitu. Jadi nggak mungkin gitu mereka ngasih Bennett hashtag gitu karena mereka pun punya Bennett hashtag checker gitu. ya, 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 Kayak gitu. benar-benar. Emang penting banget nih biar kalau banned hashtag kadang ya ini nggak tahu juga ya kalau yang akun Apple ini ada banned hashtagnya atau apa belum dicek. Mm-mm. Yang penting banget nih apa? Oh ya ini nih penting juga nih. Kalau misalkan satu akun itu eh, udah kena banned hashtag misalkan ya, anggaplah banned hashtagnya ada 3. Nah itu langkah yang sebaiknya dilakukan tuh gimana ya biar si akun ini tuh bisa terbebas dari ibaratnya shadow banned gitu. Mm-mm. Hapus postingannya. Hapus postingan yang pakai Banned hashtag tersebut gitu. Nah, terus tunggu sampai kalau Sidik sih nyaranin sebenarnya sebulan, cuman kadang ada yang 2 minggu pun udah dikasih traffic kembali gitu sama Instagramnya. Itu maksudnya nunggu sebulan tuh kita nggak ngonten sama sekali atau gimana tuh? Oh enggak, Atau kita tetap tetap konten? konten. Kita tetap konten Hmm, supaya kelihatan nanti tuh, oh ternyata masih dalam akuisisi, oh ternyata udah dicabut nih Bennett-nya gitu, shadow ban-nya gitu. ya, 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 Tetap ya, konten ya. aja nggak apa-apa. Sebenarnya kemarin sempat dibahas buat ngecek konten yang mana yang perlu di delete nih dari shadow banned. Mm-mm. Itu bisa Mm-mm. dijelasin dulu nggak? Gimana cara kita nemuin konten yang emang dia menggunakan hashtag yang di banned dari Instagram gitu? Nah, jadi kemarin tuh namanya Pewter ya. Pewter tuh sabuk. Jadi ada satu akun yang ngejualin kepala sabuknya gitu ya. Nah, dia tuh ngeluh ke situ kok Instagram saya nggak dapet traffic gitu. Paling dapat trafficnya cuma 4, 7, 8, dan nggak nyampe 10 lebih lah. Nah, akhirnya sama jadi kan dicek tuh. Jadi dilihat dulu total hashtag yang dia pakai gitu ya. Habis itu Hmm. masukin ke Bennett
hashtag checker itu yang dari Influx juga ada, terus IQ hashtag juga ada gitu ya. Dicek di situ tuh, nanti ketahuan hashtag apa yang di-banned oleh Instagram gitu. Tinggal di-delete aja postingannya kalau udah ketahuan kayak gitu. Bisa langsung kelihatan postingannya yang kira-kira menggunakan hashtag tersebut gitu. Kan mungkin itu Sebenarnya baru tinggal sebenarnya gimana? tinggal dicari aja. Gimana? Agak keputus-putus. Halo? Oh, ini kayaknya dari sidiknya agak keputus ya. Sambil nunggu. Ya tadi. Wah, keputus. Ternyata emang benar keputus. Coba kita invite lagi ya. Oke. Nah, putus ya? Oh, dari sini. Dari sedikitnya kayaknya sinyal. Oh iya, ya tadi agak patah-patah juga pas mau ngejelasin ini apa postnya itu. Ya Tadi gimana sampai tuh? Sampai setelah di search tuh banned hashtagnya baru dimasukin. Nah itu pas mau postingan nemu postingannya tuh, nah itu belum sempet di ini apa diterangin tuh postingan jadi yang gini, cara demo postingannya ya yang kena banned hashtag ya. Nah itu emang Sidik tuh pakai third party, jadi istilahnya cepet demunya. Kalau emang misalkan kita nggak pakai third party, sulit banget gitu. Emang harus ngecekin satu-satu gitu loh. ya. Dan emang apa ya, ya yang berbayar sih pakainya. Oh, oke. Emang harus, emang kalau mau ibaratnya konten kita aman gitu, mau nggak mau emang kalau mau cepat ya harus mau bayar lebih lah ya. Iya harus nge-spend money lebih lah. Oke. Nah ada lagi apa? Mungkin tambahan dari toolsnya IG dari hashtag sudah, mungkin dari cek banned hashtag udah itu udah sepaket ya. Paling kalau misalkan Gimana? ada yang mau nanya boleh sih. Sekalian sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari mereka sih. Sidik mau jelasin tentang ini sih. Apa ya namanya tuh. Apa yang harus kita lakukan ke depannya sih ya. Untuk jadi nanti ketika emang update-nya udah masuk ke loading lagi. Nah, Enggak atau aman ketika tuh di nanti sini? update-nya udah masuk ke Indonesia, kita udah siap gitu. Jadi karena yang diinginkan oleh Instagram itu spend time ya, spend time, makanya kita harus pertama kita harus bikin short video gitu. Itu udah pasti harus ada di Instagram kita ya, short video itu. Ya. Terus yang kedua kita harus riset konten sebagai strateginya gitu ya. Yang ketiga cara naikin engagement yaitu ya bales komen secepatnya, terus balesin DM, aktif juga di konten orang gitu ya, ikutan nimbrung di apa ya di komen orang lain kayak gitu tuh. Ya. Jangan lupa juga untuk audit insight-nya kita akun kitanya sendiri untuk ngelihat performa konten yang udah pernah kita post kayak gitu. Gitu sih paling. Sudah habis nih catatan saya. Kayak gitu. Nah, ini buat interaksi apa yang DM itu termasuk interaksi? Interaksi, Yang termasuk masuk. interaksi. Oh, termasuk ya. Oke. Termasuk interaksi. Oke, lanjut. Berarti tadi kita udah dapat ya, kalau misalkan mau ke depannya lanjut, mau nggak mau. Nanti ke depannya emang ya carousel atau single post itu bukannya nggak boleh. Tetap ada, cuma kan emang lagi yang digenjot itu kan dari Reels itu kayak video ya, videonya kan. Betul. Apalagi
pendek, biasanya yang pendek tuh ya kayak yang tunjuk-tunjuk gitu, lalu lanjut ke caption gitu. Ya. Biasanya yang kayak gitu, ya short video gitu. Biasanya kan itu tujuannya videonya tetap jalan waktu si audiens itu membaca caption. Nah itu kan tujuannya gitu. Mungkin emang sebenarnya strategi kayak marketing juga sih ya. Iya benar. Gitu. Untuk riset juga ini, emang riset Reels ini agak masih belum nemu ya. Kan kalau misalkan ini kita ngomongin ke sebelah kayak TikTok ya, misalkan kalau yang lagi tren itu biasanya banyak banget di ini apa, di rekomendasi itu tinggal kita ikutin aja kayak apa, kayak soundnya, mungkin juga efek gitu ya, itu gampang. Tapi kalau di Reels biasanya masih belum bisa ditentuin sih mana yang emang populer gitu. Kan kalau di TikTok juga itu bisa kayak viral sound, itu bisa tinggal kita tap, itu biasanya kan langsung ada tuh. Nah kalau di Reels ini masih terbatas ya, paling emang ada ini misalkan sound yang ini itu udah ada pengguna berapa Reels gitu ya, ada paling. Kalau untuk kalau sedikit gimana? Apa ya? Konten viral atau sound viral itu dari sebelah ininya, soundnya. Itu ada kalau ikonnya lagi naik kan, itu lagi banyak dipakai lah istilahnya. Ikonnya naik tuh gimana maksudnya? Kayak ini, kayak icon grafik gitu naik ke atas gitu. Oh gitu ya, belum tahu juga. Gitu naik ke atas gitu. Ada. Belum tahu juga sih. Itu lagi. Oh ada ya. Sound lagi dipakai, ada. Banyak lagi viral itu tuh kemungkinannya, atau sound ini tuh lagi banyak dipakai yang bisa bikin konten kita banyak dilihat gitu. Oh ya, nanti coba dicek deh ya. Kalau nggak kita japri lagi lah buat korek-korek lagi. Oke. Udah nih tadi apa persiapannya tadi udah ya, kayak pokoknya Reels, riset, dan juga interaksi ya. Sebenarnya sih hampir kayak sebelumnya, cuma kan sebelumnya emang yang dianak emaskan biasanya carousel gitu. Sekarang udah mulai ke Reels gitu. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Sebenarnya ada sih, cuman nggak di sini pertanyaannya. Apa tuh, gimana? Pertanyaannya, kenapa Reels saya tuh, jadi ini teman sidik ada yang nanya ya. Kenapa Gimana? ketika bukan Reels, story. Ya, story. Dia tuh ngupload 3 story nih. Pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, yang pertama tuh gede view-nya sampai ratusan. Yang kedua 30 view-nya, yang ketiga itu ada di 50. Kok bisa kayak gitu? Dia nanya seperti itu. Itu kenapa, Will? Biasanya sih kalau ini ya, pertama dia naruh story-nya tuh langsung 3 beruntun gitu dalam di satu waktu gitu ya. Nah biasanya kalau di satu waktu, biasanya yang konten yang pertama dia lihat dulu hook-nya ini apa, menarik nggak. Kalau misalkan menarik dia lanjut. Tapi kalau misalkan nggak menarik gitu ya, dia biasanya langsung skip ke story orang lain gitu. Karena itu juga saya ngerasain ya. Gitu. Kedua, biasanya di story itu nggak prime time gitu ya, atau mungkin kalau bisa lebih baik dijeda gitu, nggak satu waktu. Misalkan jam 8, lalu misalkan jam 11, jam 1. Tujuannya itu kenapa harus dijeda gitu, biar kayak misalkan ini posisi story ya, misalkan yang apa aja ini. Nah ini biar si posisi story kita tuh ada di atas kita gitu, apa di audiens kita gitu. Munculnya tuh paling depan.
Karena nggak mungkin juga kan audiens tuh dia nge-scroll story orang ke kiri ke kanan dulu gitu. Kayaknya nggak mungkin. Mereka pasti ya Bener, bias, bener, bener. biasanya pasti yang pertama dulu gitu. Iya, Gitu. iya. Kurang lebih sih itu ya. Mm-mm. Ada hubungannya Sama nggak sih kayak sama ini, sama apa? apa ya namanya tuh, bukan waktu ya, aktifnya audiens di Instagram gitu? Ya itu masuknya yang kedua tadi prime time gitu. Prime Oh, time tuh oke. maksudnya ya pas pas lagi aktif-aktifnya gitu. Mhm. Gitu. Karena biasanya story kan kontennya tuh mudah dicerna ya. Kayak misalkan cuma 1 sampai 5 detik beres. Misalkan mereka lagi senggang, biasanya kan mereka gampangnya lebih mudah lihat story gitu. Iya, betul, betul. Ini sebenarnya kayak mirip enggak sih. Kalau WhatsApp beda kan. Kalau WhatsApp story itu dia paling atas sama ngejajar ke bawah kan. Nah kalau Nah, jajar misalkan ke bawah. kalau IG kan dia jajarnya Hmm. vertikal lah gitu. Nah itu sama strateginya kayak WhatsApp. Jadi emang kalau bisa aktifnya tuh di jeda-jeda aja apa posting story tuh di jeda-jeda aja. Tujuannya biar story kita tuh paling atas atau yang naik lagi disundul gitulah. Disundul. Disundul ya, bener-bener. Ketika emang udah tenggelam gitu ya, terus dibalik lagi ke paling depan gitu ya. Iya gitu. Ya kurang lebih gitu sih kalau masalah story ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira dari yang Udah sih kalau masuk dari gitu? ini. Jadi kalau ini coba ya dilihat dulu. Ada nggak? Dari awal bisa dilihat nggak komen-komenan orang? Nggak bisa di scroll. Bisa, Ada nggak yang nanya? Nggak ada ya dari nggak tadi ya? ada. Pada ini, pada melambaikan tangan. Oke nih, kalau gitu emang nggak ada, kita masuk ke kesimpulan aja ya. Jadi emang kesimpulannya kalau update ini tujuannya mayoritas sih untuk tujuannya biar si audiens itu betah aja di Instagram gitu, watch time-nya lebih tinggi dan juga komplit gitu, mulai dari shorts, dari interaksi, dari ini juga apa konten apa ya konten yang disuguhkan gitu ya itu sesuai dan juga biar si followers atau audiens yang sudah follow orang tuh bisa mensortir mana konten-konten yang emang penting buat dia serap gitu, makanya ada yang favorit gitu buat Betul. lebih mudah ini disortir gitu. Lalu lanjut untuk strateginya ya sebenarnya sih hampir sama ya yang sebelum-sebelumnya gitu. Biar agak kejarnya tuh ke explore. Kenapa? Sebenarnya ada satu pengguna IG tuh yang emang dia penikmat konten aja gitu, ke explore, scroll itu salah satunya ada juga di istri saya kayak gitu gitu ya. Iya, iya, bener, emang bener. Buat Ya. scroll Itu ya namanya makanya tuh Explorer loh. Ada oh namanya iya itu. itu ya Explorer makanya gitu. explore cuma cuma scroll ngekomen tuh nggak sama sekali gitu, cuma Heeh. kayak nge-like oke gitu, kadang nge-share juga oke gitu, karena emang dia cuma nikmatin konten aja gitu. Mm-mm. Jenis-jenisnya Iya, iya. penikmat konten emang ada beberapa sih gitu, cuma emang yang paling paling banyak yang ini yang penikmat konten gitu, explorer biasanya ya. Mm-mm. Nah habis itu setelah strategi konten yang disuguhnya ya tentu perlu riset market juga ya. Yang Iya, itu harus. terakhir itu apa ya tadi ya lupa. Interaksi Interaksi. emang eh, penting gitu. Ya emang Instagram tuh pengennya sebagai kita konten kreator atau mungkin bisnis owner dalam IG itu harus aktif gitu ya untuk Iya. bisa menjalin hubungan antara audiens dan konten kreator gitu. Makanya juga ada fitur subscribe lah ya, ibaratnya Mm-mm. biar si ini tuh kayak wah gua nih eksklusif Mm-mm. gitu. Iya, betul.
Nah, betul. kurang lebih gitu. Dan untuk tools tools third partinya kurang lebih ya yang lebih baik ya ini aja buat hashtag ya. Untuk yang lainnya masih berbayar. Nah, kurang lebih sih ya itu kesimpulannya gitu. Mungkin ada tambahan? Eh, Tambahannya paling yang suka lupa dari kita itu adalah yaitu interaksi itu jangan sampai lupa karena Instagram melihat kita aktif itu dari interaksi. Gitu aja paling. Ya, ya. Makanya poin plus ya. Makanya mungkin kalau ya mas secara nilai ya, biasanya kalau ini kita ambil dari sebelah TikTok misalkan, kalau misalkan dia likes itu dikasih 2 poin gitu. Lalu untuk yang kayak komen dikasih 4 poin, untuk yang share dia 6. Nah, kalau misalkan dia sampai nonton beres, nah itu poinnya 8 gitu. Kalau untuk yang misalkan Reels ya. Lalu kalau misalkan dia videonya ditonton ulang terus, dia dapat 10 poin. Nah, ini mungkin Reels juga ngikutin mungkin TikTok ya buat nilai suatu konten di Reels gitu. Nah, emang interaksinya mungkin dari situ ya. Watch time lagi, balik lagi tadi ya. Iya, watch time lagi, balik lagi ke situ. Iya, kurang lebih sih itu ya. Oke, paling cukup kali ya, segitu aja. Cukup. Oke, sip. Kalau gitu, nah buat teman-teman mungkin yang bakal nanti lihat live ini, nah ini saya mau rekomendasiin bagi yang teman-teman emang mau mencoba jasanya dari Sidik ya, dari mungkin dari ads atau mungkin desain atau mungkin dari foto produk. Nah, kebetulan beliau ini udah ada agensinya ya, bisa dimanfaatkan daripada jauh-jauh mungkin. Jangan lupa juga follow akunnya dari ini Sidik ya, dari CD Room. CD Room. Masih aktifnya di CD Room kan ya? Masih aktif di situ kok. Untuk sip, gitu. audiens juga. Oke, paling kurang lebih untuk teman-teman yang mau lihat jasa dari Sidik juga bisa ya klik di apa ya istilahnya di bawah bio. Di link bio gitu, bawah bio. Oh ya, link. Ya, bisa juga profile visit dulu ya ke CD Room, langsung cek di link bio-nya gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Baik, saya dan juga Kang Sidik pamit undur diri ya. Terima kasih juga Kang Sidik sudah meluangkan waktu ya. Terima kasih ya. Terima kasih sekali. Oke, sip. Tekawil juga. Oke, makasih ya buat ininya. Mungkin next time kita bisa bahas IG lebih lanjut. Mungkin pas sudah fitur yang udah ada gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih. Saya dan Aquila pamit undur diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Oke.